Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog di Raska. Oke cuy, kali ini saya ada di stasiun Gubeng Baru. Jadi kita akan review bagaimana sih tutorial naik kereta api di stasiun Gubeng Baru terbarukan di tahun 2026. Sebenarnya video ini sudah lama di Desember karena ada sesuatu tentang recordingnya. Jadi kita akan record ulang. Kita akan berjalan ke stasiun Kota Malang. Kita putar kameranya cuy. Oke, kita putar kameranya. Oke cuy, sekarang tepat jam 7 karena kereta kita itu jam 20.17. Kita akan coba keliling. Ketika kalian teman-teman sudah sampai di stasiun Gubeng Baru, jadi buat teman-teman kalau posisinya ada di mana ini parkiran mobil, teman-teman akan didropkan di sini untuk parkiran mobil. Jadi ini adalah tempat droppingnya atau tempat parkir untuk parkir mobil. Kalau buat parkir motor ada di mana teman-teman? Teman-teman kalau untuk parkir motor itu posisinya ada di sisi sebelah sana ya. Nah itu posisi kalau teman-teman pertama kali datang untuk motor parkirnya di sisi sebelah sana. Untuk ini adalah area untuk parkir mobil. Oke, kemudian kita akan masuk ke area stasiun Gubeng. Kali ini masih dalam rangkaian Ramadan. Buat teman-teman mohon maaf lahir dan batin dan selamat menunaikan ibadah puasa. Lebih tepatnya sekarang itu 1447 Hijriah. Nah ini konsepnya. Nah ini ketika teman-teman sudah di dropin, ini adalah lobby utamanya buat teman-teman. Ketika sudah di dropin, teman-teman akan berada di sini. Nah teman-teman inilah buat droppingnya untuk agen pengantaran, entah itu teman-teman naik Gojek, naik Grab, ataupun naik apapun travel dan yang lainnya akan di dropin di sini. Boleh di sini juga. Kemudian kemana? Nah teman-teman ada dua pilihan. Jadi teman-teman ketika sudah memiliki KAI akses e-tiket, jadi teman-teman itu bisa langsung masuk ke sana. Tapi teman-teman jika tidak punya, teman-teman bisa langsung datang ke sini untuk melakukan cetak boarding passnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cetak boarding passnya itu di sini. Teman-teman cetak pada bookingnya tinggal dimasukin. Ketika sudah dimasukin, teman-teman bisa masuk ke area dalam. Terus ada apa di stasiun Gubeng Baru? Nah ini proses ini ya, proses untuk percetakan. Tapi kalau teman-teman sudah punya akses kayak saya, sebentar ya tunjukin. Oke, kita buka akses kita. Nah kita sudah ini, karena kita sudah punya, tinggal masuk ke area stasiun. Nah di sisi sebelah kanan itu buat teman-teman for information, di situ sudah ada keterangannya ya. Sudah ada Indomaret, atau teman-teman mau butuh oleh-oleh dan yang lainnya, teman-teman bisa beli di stand yang ada di sisi sebelah sana. Ada Siliwangi, kukus dan yang lainnya, teman-teman bisa membelinya di area sebelah sana. Oke, kemudian sekali lagi teman-teman ya, ini buat ini ya, buat mencetak boarding pass teman-teman yang belum dalam bentuk kode booking. Biasanya teman-teman kalau membelinya dalam di Indomaret atau Alfamart, teman-teman itu biasanya hanya diberikan kode booking, kemudian tinggal memasukkan ke ini, kemana, ke ininya saja, itu nanti dia akan dicetak. Kemudian ada apa lagi teman-teman, jika di sisi sebelah sana sama, kalau di sana itu bisa teman-teman untuk melakukan refund sisi sebelah kiri ya dari lobby. Teman-teman itu bisa mungkin mau refund, mungkin membutuhkan sesuatu terkait contoh teman-teman kategori orang tuanya lansia, itu bisa didaftarkan mungkin di layanan pelanggan di sisi sebelah sana. Jadi teman-teman bisa ke area layanan pelanggan yang di sisi sebelah sana. Kemudian di sisi sebelah sini yang sebelah kiri kita tunjukkan, itu ada ATM center ya. Kalau nggak salah ada ATM center, kita akan tunjukkan. Nah, jadi teman-teman kalau membutuhkan uang cash, teman-teman tinggal datang di sini. Ada ATM Galeri, ada Bank Mandiri, BSI, BCA, kemudian ini BNI. Oke, kita Bima sih. Di sini juga ada Alfamart tuh ya. Jadi kita tinggal masuk. Nah, oke, jadi teman-teman juga bisa nunggu di sini. Ada Surabaya Cafe juga, jadi ruang tunggunya ya buat teman-teman.
Kalau perjalanan kalian masih lanjut dalam waktu yang lama, mungkin teman-teman bisa nunggu sambil di sini. Keretaku masih 1 jam lagi cuy. Oke, kita masuk. Jadi sudah ada keterangannya untuk keberangkatan. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman jangan khawatir, semua informasi yang ada di jadwal kereta api itu sudah ada ya. Jadi di sini sudah ada jadwal kereta apinya. Contoh mau dari Surabaya mau ke Gambir itu sudah ada. Contohnya ada Argo Semeru, Gaya Baru, Bima. Kemudian contohnya juga ini ada Gubeng ke Cilacap juga ada Sri Tanjung, ada Wijaya Kusuma, dan tarifnya juga sudah ada. Kalau teman-teman tidak memiliki ke ini ya, ke AKSS, nah ini sudah ada keterangannya. Semuanya sudah ada keterangannya dari manapun. Contohnya kalau yang berangkat dari Surabaya Pasar Turi mau ke Cilacap, ini ada Sancaka Utara, harganya 270 sampai 1 juta. Oke, jadi buat teman-teman jadwal keretanya sudah ada untuk daerah operasi Surabaya. Jadi buat teman-teman jangan bingung, semuanya sudah ini. Oke, kita sudah lanjut masuk. Nah teman-teman, kalau masih lama, kebetulan saya masih lama, kita akan ke ini dulu, ke toilet dulu. Teman-teman tinggal ke arah kiri. Nah di arah kiri ini ada apa aja? Nah teman-teman tinggal jalan. Oh, di sini ada keterangannya juga buat teman-teman kalau mau melakukan perjalanan jauh. Jadi itu biasanya teman-teman bisa melakukan pendaftaran menggunakan face recognition. Jadi nanti tinggal masuk aja. Ini hanya untuk kereta jarak jauh ya. Oke, tinggal kita ke kiri. Kalau teman-teman mau ke toilet, ini untuk ruang tunggunya. Kalau mau ke toilet tuh dari tadi yang ini ke belok kiri ya. Kita akan ke toilet dulu. Nah di sini juga masih banyak makanan. Jadi teman-teman kalau rasa capek bisa nih ke situ. Oke, kita lanjut. Kita di sini untuk toiletnya di stasiun Gubeng Baru. Oke, kita ke toilet dulu ya cuy ya. Oke, kita ke toilet. Oke, kita sudah dari toilet. Jadi posisinya ada di sebelah kiri ya. Jadi keretaku itu jam 8.17. Jadi buat teman-teman kita langsung aja sekaligus review stasiun Gubeng Lama. Jadi teman-teman kalau sudah habis dari toilet itu tinggal lurus saja. Jadi tidak perlu khawatir, tinggal kita tanyakan apakah bisa. Jadi buat teman-teman gini ya. Untuk membedakan antara face recognition ataupun scan itu adalah satu, untuk face itu kereta jarak jauh ya, dan untuk yang scan barcode itu untuk kereta lokal. Jadi ketika kereta lokal itu menggunakan scan biasa, tapi ketika saya ulangi lagi buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman keretanya jarak jauh itu menggunakan scan wajah. Contoh mau ke Jogja, mau ke Semarang, mau ke Jakarta, ke Bandung, Banyuwangi, itu bisa menggunakan face wajah seperti yang dilakukan Mas Ina. Itu namanya face pasti scanner menggunakan wajah. Tapi teman-teman untuk jika dia KA lokal, teman-teman itu bisanya hanya menggunakan ini. Jadi kita akan coba menggunakan karena dia keretaku itu kereta lokal, apakah sudah bisa scan. Oke, kita buka KASS kita. KASS dibuka. Oke, kita buka boarding pass. Kita akan coba cek apakah bisa. KA Penataran jam berapa sekarang? Jam 7:10. Bisa ini. Penataran bisa scan? Oke, siap. Ya, terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau yang scan wajah itu untuk kereta antar kota, sedangkan yang ini hanya kereta lokal. Jadi yang membedakan seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita sudah ada di Gubeng Baru. Apa yang kita lanjutkan selanjutnya? Jadi yang tersedia di Gubeng Baru, salah satunya adalah ini. Ini adalah ruang tunggu penumpang kelas eksekutif dan luxury. Jadi teman-teman yang punya apa ini namanya, teman-teman yang punya tiket kelas eksekutif dan luxury, ruang tunggunya di sisi sebelah sini. Jadi ini masih nuansa Ramadan,
Masih banyak pernak-pernik Ramadan cuy. Oke, setelah itu kita akan kemana? Hujan cuy. Nah, setelah ini maka banyak Ramadan. Oke, kita hujan cuy. Deras hujan. Nah, deras sekali. Jadi kayaknya nggak kedengeran. Jadi buat yang mau ke arah Gubeng Lama, dia harus melewati sisi sebelah sana. Jadi harus nunggu, salah satunya harus nunggu kereta ataupun kita akan lewat yang seperti ini. Nah, jadi karena masih ini kita akan lewat sisi sebelah sini. Nah, jadi kalau apa namanya, jika kalian berasal dari Gubeng Baru, maksudnya hujan cuy. Hujan. Hujan. Jadi teman-teman, kalau dia teman-teman masuknya dari Gubeng Baru, jadi teman-teman kalau masih ada kereta seperti itu, teman-teman harus melewatinya atau enggak nunggu keretanya jalan dulu. Oke, kita lanjut karena kereta kita ada di Gubeng Lama. Oke, kita akan tunggu di Gubeng Lama. Jadi teman-teman, ini adalah Gubeng Lama, tempat dimana kita akan coba tengok. Jadi salah satunya informasi teman-teman, kita bisa lihat apa informasi Gubeng Lama tuh di sini sebelah sini, biar teman-teman tidak bingung. Oke, saya rasa itu adalah papan informasi cuy. Jadi biasanya Gubeng, nah ini sudah ada keterangannya ya, komuter penataran Surabaya Malang sudah ada keterangannya. Kalau teman-teman cekin dari sisi sebelah sini, jadi ini ruang tunggunya cuy. Jadi teman-teman sudah ada keterangannya. Untuk peron 1 itu nanti peron 1 berarti di sebelah sini. Nah, teman-teman nanti tinggal lihat kita duduk di sisi sebelah sana. Kita akan tunggu kereta kita kurang lebih jam 8:17 menit. Oke cuy, kereta apinya sudah datang cuy, tepat jam 8:10. Kita rekod dulu kereta apinya ya. Oke cuy, karena kita berada di kita ada di gerbong 6, jadi kita ke arah belakang. Kita ada di ekonomi 6. Jadi buat teman-teman, ekonomi 1 itu ada di depan, jadi ekonomi 6 itu ada di belakang. Jadi kita sudah menyesuaikan. Tinggal kita ke belakang cuy. Kita ke belakang, kita nanti duduk di nomor 17E. Oke. Ke belakang, kayaknya gerbong terakhir ya. Oke, kita ke sana cuy. Kita tinggal nyocokin ya. Jadi ini ekonomi 6, berarti kita paling belakang. Oke, pelan-pelan. Ekonomi 6, kita di nomor 17 cuy. Nomor 17 kita naik, bismillah. Oke, kita cari nomor 17. Jadi ngeceknya itu di sini ya.
Nomornya sudah tertera, nomor 17. Berarti belakang ya. Sabar. Kita di 17 jadi masih nomor 7. Jadi nomor kursi itu ada di sini. Ada di atas tempat duduk. Jadi kurang lebih tutorialnya buat teman-teman kalau untuk yang pertama kali atau butuh update terkait naik kereta api di stasiun Gubeng baru, kurang lebih seperti itu. 17 oke. Permisi. Oke. Terima kasih. Kurang lebih kayak gitu tuh informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya selalu bahagia selalu dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di 17